Selanjutnya, dari hasil pengujian terhadap barang bukti yang dilakukan oleh laboratorium forensik digital terkait CCTV yang ada dari 20 titik CCTV, didapatkan hasil korban mulai berangkat dari kantor pada hari Senin tanggal 7 Juli 2025 sekira pukul 07.03, kemudian di kantor pada pukul, ini kami perlihatkan, ini CCTV-nya, ini CCTV-nya 7.03, kemudian ini adalah pada saat masa kantor 7.20, kemudian pada pukul 17:52, jadi ini berlanjut ya, ini berlanjut karena ada beberapa titik 20, kami ambil intisarinya saja. Pada pukul 17:52 ini ya, 11:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Selanjutnya, korban pada pukul 21.39 termonitor memasuki Kemenlu. Ini sebelah kiri, rekan-rekan sekalian, 21.39 memasuki Kemenlu. Selanjutnya, korban berada di rooftop gedung Kemenlu di lantai 12 pada pukul 21.43 lewat. Lanjut, ini naiknya pada saat naik, nah 21.43 itu naik, mulai naik 21.43. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja ya, ada dua, satu tas gendong, satu tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali maupun tas belanjanya. Jadi pada saat naik membawa, pada saat turun itu korban sudah tidak membawa lagi. Selanjutnya, ini pada saat turun korban sudah tidak membawa nih. Yang di tengah ya, rekan-rekan sekalian. Nah, ini yang di tengah, ini terlihat korban sudah tidak membawa tas ini. 23:09 ya. Ulangi, 23:09 ini pada saat turun sudah tidak membawa tas lagi, maupun tas gendong maupun tas belanjaan, sehingga masih terlihat lagi di bawah yang sebelah sana pun masih terlihat 23:12 itu di bawah di pintu keluar. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada pukul 23:23
korban termonitor masuk di pintu kos. Ini malah pintu kos ini sebelah kiri. Saya ulangi, nah ini pintu kos. Ini pintu kos, ada pintu kos ini. Ini terpantau mulai masuk ke dalam kamar dan kemudian ini membuang sampah. Lanjut. Dan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 pukul 7:39 di sini, setelah pintu dibuka, baru ditemukan meninggal. Rekan-rekan sekalian, perlu kami sampaikan dari berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap file CCTV yang dilakukan oleh Laboratorium Digital Forensik, disimpulkan bahwa tadi sudah disampaikan sepanjang durasi video dimaksud, pada setiap frame-nya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video. Ini sudah kami sampaikan. Kemudian yang kemarin menjadi bahasan di media, kenapa arahnya itu berubah ketika pada saat mulai mencongkel. Kemarin kami sudah melakukan konfirmasi dengan mohon maaf, dengan istri daripada korban terkait dengan CCTV kenapa bergeser. Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, ya, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil secara live, ya, artinya secara live, bukan live, rekaman video yang diambil oleh teman sekamarnya yang ikut mendobrak pada saat itu. Ini Bapak ini, Bapak F, ini merupakan teman kamar dari satu kos. Ini diperkuat dengan rekaman video yang diambil oleh Bapak F ini. Rekan-rekan sekalian, itu dari analisis terhadap CCTV yang kita kumpulkan. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan digital forensik terhadap device, baik itu laptop, kemudian MacBook maupun Samsung Note, ya, ada handphone Samsung Note yang ditemukan di kamar korban. Ini ada satu handphone yang ditemukan di kamar korban. Ditemukan adanya histori pencarian tentang beberapa penyakit yang dialami oleh korban. Selain itu ditemukan riwayat komunikasi dengan pengguna akun. Tadi sudah disampaikan oleh
tim dari digital forensik yang intinya bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Jadi saya ulangi lagi, dari hasil penelitian secara digital tidak ditemukan ancaman fisik maupun psikis terhadap korban, termasuk ancaman kekerasan. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan sidik jari yang dilakukan oleh Pusiden Baris Krim Polri terhadap barang bukti berupa lakban kuning merek Daimaru dan 1 buah gelas kaca terhadap korban, bahwa lakban yang ditemukan pada jenazah adalah lakban yang dibeli lakban yang dibeli bersama istrinya di salah satu toko di Yogyakarta. Ini kami sudah konfirmasi dan kemarin sampel yang sama itu sudah diserahkan sama kami. Kemarin sudah kita kembalikan lagi ya sampelnya kalau tidak salah ya. Di mana lakban tersebut itu dibeli tahun 2000, dibeli sekitar bulan Juni tahun 2025. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan daripada DNA yang dilakukan oleh Puslapor Baris Krim dengan meliti terhadap 11 barang bukti dan melakukan uji terhadap barang bukti yang ada, dengan hasil tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu, mulai dari spray, kemudian sarung bantal, gelas dan lain sebagainya, itu hanya DNA milik korban. Selanjutnya, berdasarkan